Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke, 2 hari ini kita ramai ngebahas tentang info GTK ya, yang mana update info GTK, tampilan baru, kemudian untuk video SKTP tidak terbit, apakah TPK-nya hangus atau tidak, gitu ya. Banyak yang nanya seperti itu. Dan di live kemarin juga atau semalam waktu live di TikTok banyak yang nanya, "Bang, bahas dong yang perubahan data PTK untuk P3K paruh waktu atau P3K atau PNS yang baru tuh ya, yang baru jadi P3K paruh waktu. Proses perubahannya seperti apa? Katanya di dinas nggak bisa. Lalu proses masuk Dapodiknya seperti apa?" Proses perubahannya ya, perubahan. Masuk Dapodiknya gimana, Bang? Oke, jadi video ini dibuat berdasarkan hasil polling saya di sini. Jadi kemarin di saluran WA Ngapakpedia, saya sempat share, ada yang punya guru P3K paruh waktu, coba infokan. Dia rubah status P3K itu di mana? Itu gimana ya? Apakah harus lapor dinas dulu, ubah jenis GTK baru validasi NIP? Atau validasi NIP dulu di Verwal TK dan jenis GTK-nya jadi berubah P3K paruh waktu atau gimana? Coba sharing. Dan di sini ada 246 respon yang setelah saya coba baca beberapa ya, ya hampir semuanya saya baca tapi kesimpulannya nanti bisa saya ambil. Ya contoh nih, Eee, perbaikan data NIP di Verwal PTK duluan, Min, terus perbaikan identitasnya. Awalnya identitas checklist hijau, pas udah diperbaiki NIP langsung silang, setelah itu perbaiki identitas. Otomatis langsung bertukar, Min, di Dapodik, sayangnya kami ada 12 guru. Nah, tuh. Jadi, NIP dan status kepegawaian P3 paruh waktu di Verwal PTK sudah berubah, tetapi di Info GTK masih tetap honor daerah. Sabar ya, nanti saya jelaskan biar berubah. Teman saya P3K25 sudah perbaikan NIP di Verwal PTK sejak Desember kemarin dan sudah hijau, kenapa di Dapodik tetap tertulis guru honorer, oke. Kalau saya sudah berubah statusnya di Dapodik dipegawaian menjadi P3 paruh waktu melalui dinas, Pak. Ada yang bilang melalui dinas. Kalau ini ada yang melalui Verval PTK, perbaikan data perubahan NIP, tapi saya masih bisa yang GTK. Untuk PTT belum bisa. Share Bapak Ibu yang sudah dapat. Nah, terus saya baca semuanya, ya. Saya baca sebagian besar itu kesimpulannya gini, ya. Jadi, kesimpulannya dari hasil survei itu didukung dengan share-sharean berikutnya. Ini dia, dari Dapodik Official, ya. Jadi, "Min, kenapa Tendik statusnya masih honor di Dapodik, padahal P3K paruh waktu?" Jadi, integrasi data sudah berjalan, silakan pilih berbagai fitur untuk menurunkan data ke aplikasi Dapodik. Bisa tarik data, bisa sinkron, bisa juga registrasi ulang. Nah, dari jawaban Dapodik Official ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses perubahan jenis GTK untuk P3K paruh waktu, entah itu dari honor sekolah atau honor daerah gitu-gitu ya, itu yang pertama proses perubahannya yaitu satu, ya, siapkan SK terbarunya. Ya, itu disiapkan SK-nya, P3K paruh waktu atau lainnya gitu ya. Setelah SK-nya siap, lakukan verval NIP oleh OPS di Verval PTK, ya. Setelah itu, yang ketiga adalah pastikan data benar. Ya, kemudian yang keempat adalah tunggu 1 kali 24 jam, lalu tarik data atau sinkron atau install ulang. Dan permasalahannya adalah di poin kedua ini, teman-teman ya. Itu banyak yang masalah. Jadi caranya mari kita jelaskan. Yang pertama siapkan dulu SK terbarunya, misalnya sudah siap, kemudian lakukan verval NIP. Di sini teman-teman operator silakan login ke Verval PTK ya. Ini login saja ke Verval PTK pakai akun SDM data gitu ya. Kemudian masukkan OTP-nya. Saya masukkan dulu OTP-nya. Nah, ini adalah akun Verval PTK sekolah saya. Kemudian di sini teman-teman silakan scroll ke bawah, ada menu perbaikan identitas. Di sini klik perbaikan identitas, ya.
Nah, di sini teman-teman kalau misalnya tidak ada perbaikan NIP, kalian perkecil aja layarnya dengan cara kontrol sama minus, kontrol min gitu ya. Untuk memperkecil atau kontrol plus untuk memperbesar layar. Sehingga nanti ada menu perbaikan NIP-nya muncul yang warna hijau. Ya, jadi ini diklik perbaikan NIP, diklik, nanti akan muncul NIK, NUPTK, nama, dan kolom untuk input NIP-nya. Di sini silakan input NIP-nya ya. Di sini silakan input NIP-nya. Sebentar. Nah, lakukan verbal NIP. Jadi di sini poin kedua itu di menu perbaikan identitas, kemudian klik nama, klik perbaikan identitas di guru yang bersangkutan, kemudian inputkan NIP-nya. Nah, jika benar, jika sukses, artinya data sudah sesuai di PKN ya. Jika jika masih gagal, coba ulangi beberapa kali ya. Berapa kali, bisa bisa dicoba esok harinya. Karena aliran datanya itu tidak semuanya mungkin langsung jadi gitu ya. Jadi dicoba terus berulang. Yang penting ya, ini yang terpenting adalah identitas valid. Nah, ini pastikan identitasnya harus valid, teman-teman. Kalau belum valid ya nanti datanya tidak akan sama dengan data di PKN dan di Perwal PTK. Misalnya ada perbedaan seperti yang tadi disampaikan di sini nih. Tadi ada yang jadi silang merah, jadi harus perbaikan identitas dulu. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, silakan di-input di sini ya, tidak usah pakai spasi, tidak usah pakai strip, pokoknya ketik aja begini, seterusnya ketik-ketik semuanya, lalu perbaikan data. Tuh ya, teman-teman. Nah, kalau merah ini kan saya sekolah swasta, jadi nggak punya NIP, ini hanya untuk contoh saja. Tapi kalau, kalian sekolah negeri dan dia merah terjadi kegagalan pemadanan data PKN, itu bisa saja karena memang servernya lagi sibuk, atau memang datanya belum terkirim ke, server PKN, sehingga butuh waktu untuk dicoba besoknya lagi. Itu, teman-teman ya. Dicoba besoknya lagi, seperti itu, ya. Atau dicoba langsung di hari itu juga, dicoba aja nggak apa-apa. Karena tadi ada juga yang komen, setelah dicoba beberapa kali bisa gitu. Teman-teman bisa lihat di, saluran WA Ngapakpedia. Nah, misalnya di sini pastikan data sudah benar. Nah, jika sudah sukses, tunggu 1 kali 24 jam lalu tarik data Dapodiknya ya. Sehingga nanti di sini, sehingga jenis GTK berubah sesuai NIP. Nah, itu nanti kalau NIP-nya itu untuk P3K paruh waktu, ya nanti jenis GTK-nya jadi P3K paruh waktu, gitu. Ya, lalu tunggu 1 kali 24 jam, besoknya kita lakukan tarik data atau sinkron. Kalau sinkron nggak bisa, berarti opsi terakhir adalah install ulang Dapodiknya. Seperti itu prosedurnya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana biar proses perubahannya masuk ke Dapodik? Ya ini tadi, poin keempat, ya. Oke, jadi untuk selanjutnya, agar prosesnya masuk ke Dapodik adalah bisa lakukan tarik data atau sinkron, lalu coba install ulang Dapodik versi 2000, versi terbarunya gitu ya, yaitu 2026C. Nah, kemudian yang kedua, agar masuk datanya ke info GTK, harus sinkron lagi setelah data di Dapodik berubah. Tuh ya, jadi kalau, di Dapodik sudah berubah SK, menjadi P3K paruh waktu misalnya, itu kalian harus sinkron agar datanya kekirim ke info GTK. Lalu gimana dengan TMT dan ya TMT, itu silakan hubungi admin dinas
untuk input TMT, sepertinya gitu ya, sesuai SK yang kalian terima. Jadi, sepertinya kalau nanti kita datanya sudah tersinkron ya, sehingga kan di dinas itu datanya nanti muncul si A P3K paruh waktu. Nah, TMT-nya kapan? Itu mungkin dinas bisa ngisi. Karena tadi dari jawaban di sini nih, itu sebagian besar harus ke dinas, harus ke dinas. Nih ya, bentar. Ada yang harus ke dinas gitu. Kak Rina dari Kota Kupang tuh ada yang harus ke dinas gitu. Jadi wajib lapor dinas dulu baru formal PTK. Nah, ini ada yang berubah otomatis tadinya P3K menjadi P3K paruh waktu sekarang nggak tahu solusinya gimana. Masukkan NIP dulu di formal PTK di hari Jumat kemudian baru berubah status kepegawaian di hari Senin. Nah, intinya berarti ditunggu teman-teman. Rata-rata jawabannya seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah seperti ini ya. Jadi perubahan datanya dilakukan dulu di Verwal PTK, setelah di Verwal PTK berubah, lakukan proses perubahan agar masuk ke Dapodik dengan cara tarik data, sinkron, allo, install ulang. Kemudian setelah proses itu di Dapodik sudah sesuai, baru kita masuk datanya ke Info GTK, harus sinkron lagi ya. Lalu gimana dengan TMT-nya? TMT kan sementara cuma warning ya, di Dapodik cuma warning, di Dapodik versi 2026C ya. Dapodikdasmen nih. Di pemberitaan versi 2026C ini dikatakan ya TMT itu warning. Nah, ini perbaikan perbaikan validasi NIP dan TMT ASN menjadi warning. Jadi kalian tetap bisa sinkron meskipun TMT dan NIP ASN-nya itu atau P3K paruh waktunya itu masih kosong seperti itu karena cuma warning. Nanti biar TMT yang ngisi kemungkinan adalah dinas sesuai SK yang kalian terima. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu jawaban Ngapakpedia terkait alur bagaimana perubahan data PTK atau GTK yang menjadi P3K paruh waktu atau P3K yang baru, yang datanya belum berubah. Tuh ya, terima kasih. Itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.